Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa UBTV yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma anzalna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Pemirsa UBTV yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan satu tema, yaitu tips bagaimana kita bisa hidup selamat dan bahagia baik di dunia maupun juga di akhirat. Selama ini kita sering mendengar ajakan atau harapan agar kita ini selamat. Tapi sesungguhnya apakah selamat itu dan bagaimana caranya agar hidup kita ini menjadi hidup yang selamat dan bahagia baik di dunia maupun juga di akhirat. Para filosof mengatakan bahwa kalau kita ingin hidup yang mulia, maka itu adalah urusan filsafat. Karena filsafat memproduk logika dan etika serta estetika. Kalau kita ingin hidup kita itu mudah, maka kita harus berilmu pengetahuan. Karena memang dengan ilmu pengetahuan kita bisa meraih berbagai kemudahan di dalam kehidupan ini, baik dalam rangka mendapatkan rezeki, kedudukan dan jabatan, maupun juga prestasi-prestasi yang lain. Tapi kalau kita ingin selamat, kita ingin bahagia, maka itu adalah urusan agama. Karena itulah maka kalau kita ingin selamat dan bahagia kehidupan kita, maka kita adalah harus memiliki atau beragama. Pemirsa UBTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apakah pengertian selamat itu? Orang Jawa mengatakan selamat, ya, yang merupakan tujuan atau dambaan setiap umat manusia. Pengertian selamat atau selamat memiliki dua aspek. Yang pertama, pengertian dari aspek yang bersifat negatif. Dikatakan selamat atau selamat adalah apabila tidak ada mara bahaya, terhindar dari mara bahaya. Dikatakan selamat apabila tidak celaka, ya, dan tidak terjadi apa-apa yang tidak kita inginkan. Sehingga orang tua kita ketika kita akan menjalani suatu peristiwa, doanya adalah mudah-mudahan selamat dan tidak terjadi apa-apa. Maksudnya tidak ada kecelakaan dan terhindar dari mara bahaya. Pengertian selamat atau selamat yang kedua, yaitu dalam pengertian yang positif. Pengertian selamat ya dalam arti positif adalah bahwa ketika kita meraih satu prestasi, satu tujuan sebagaimana yang kita harapkan. Misalnya kalau kita lulus kuliah, ya,
dengan predikat tertentu, maka orang akan mengatakan selamat, ya. Berarti selamat ini dalam arti positif, yaitu setelah kita berupaya mencapai tujuan atau mengejar sebuah cita-cita, maka kita akan mendapatkan selamat. Seorang ibu yang melahirkan bayinya dan terlahir dengan sempurna, maka dia akan mendapatkan ucapan selamat. Berarti selamat ini adalah bagaimana seorang mencapai sebuah prestasi atau tujuan sebagaimana yang diharapkan. Karena itulah maka dalam konteks ini, maka pengertian selamat ini juga ada kaitannya dengan konsep keberuntungan. Bahwa selamat berarti kita beruntung, selamat berarti kita berprestasi, dan selamat berarti kita juga berbahagia. Para pemirsa OBTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Islam, hidup ini tentu kita ingin selamat, kita ingin untung, dan juga kita ingin bahagia. Islam mengibaratkan bahwa hidup ini diibaratkan dengan 4 hal. Yang pertama adalah bahwa hidup ini diibaratkan sebagai sebuah perjalanan. Kita berjalan atau bepergian menuju suatu tempat. Tentu di dalam perjalanan itu kita memerlukan bekal, ya. Kita memerlukan pengetahuan, kita memerlukan spiritualitas, sehingga perjalanan kita menjadi perjalanan yang menyenangkan dan bisa mencapai tujuan. Yang kedua, hidup ini diibaratkan juga seperti orang bercocok tanam, di mana yang diharapkan orang yang bercocok tanam ini adalah bisa memproduk hasil pertanian yang baik sebagaimana yang diharapkan. Dan yang ketiga, hidup ini diibaratkan sebagai sebuah pertandingan, di mana dalam pertandingan itu kita tentu mengharapkan adanya suatu kemenangan dan pertandingan yang baik yang bisa ditonton oleh banyak orang dengan permainan yang cantik. Pemirsa OBTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi saya sampaikan bahwa hidup ini ibaratnya adalah sebuah perjalanan, sebuah pertandingan, sebuah pertanian. Yang keempat adalah bahwa hidup ini adalah diibaratkan sebagai sebuah perdagangan atau tijarah, di mana setiap orang di dalam berdagang pasti menginginkan keberuntungan atau terhindar dari kebangkrutan atau kerugian. Yang menjadi masalahnya adalah bagaimana agar ketika kita bertanding, kita bisa bertanding dengan baik dan menghasilkan kemenangan dan juga sebuah permainan yang indah yang juga bisa dinikmati oleh semua orang. Ketika kita bercocok tanam, maka bagaimana kita bisa bercocok tanam yang menghasilkan hasil pertanian yang sesuai harapan dengan hasil yang maksimal dan bisa memenuhi kebutuhan atau hajat hidup orang banyak.
Kita menghindari bagaimana kita tidak menginginkan produk pertanian kita ini dimakan hama atau mungkin tidak menghasilkan karena satu dan lain hal. Di dalam pertanian, di dalam perdagangan, kita juga tidak menginginkan perdagangan yang rugi atau bangkrut. Demikian juga di dalam sebuah perjalanan, kita tidak menginginkan adanya kecelakaan atau ketersesatan ketika kita dalam sebuah perjalanan. Kita semua ingin selamat dan sukses untuk mencapai suatu tujuan. Pemirsa UBTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bagaimana tips atau kiat-kiat agar kehidupan kita ini selamat dan bahagia, terhindar dari mara bahaya, terhindar dari segala kerusakan dan kecelakaan, baik di dunia maupun di akhirat. Islam memberikan petunjuk kepada kita. Yang pertama adalah bahwa hidup ini harus disertai dengan ilmu pengetahuan. Orang harus punya bekal ilmu pengetahuan. Rasulullah SAW bersabda, "Man aradad dunya fa alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi." Pertama dengan ilmu pengetahuan. Orang mengatakan kita harus tahu. Harus tahu kalau kita berdagang, harus tahu bagaimana ilmunya berdagang. Kita harus tahu caranya berdagang. Kalau kita mau pergi dalam sebuah perjalanan, kita harus tahu di mana tempat yang akan kita tuju. Kita harus tahu dengan cara bagaimana kita harus mengetahuinya. Kita harus mengetahui bagaimana cara atau metode untuk mencapai suatu tujuan. Demikian juga di dalam ketika kita bertani atau kita melakukan sebuah permainan, kita harus tahu, kita harus terampil, kita harus profesional. Dan inilah perintah agama, supaya kita, bahkan kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Perintah menuntut ilmu ini telah digelurakan, telah dideklar oleh Rasulullah 14 abad yang lalu kepada kaum muslimin, di mana pada waktu itu kaum muslimin pada umumnya atau dunia pada umumnya masih gelap, bahkan masih buta huruf. Tapi Rasulullah SAW yang terinspirasi dari perintah Allah dalam Al-Quran mewajibkan kepada umatnya, kepada seluruh umat manusia untuk menuntut ilmu, mendalami ilmu pengetahuan, supaya kita mendapatkan kemudahan, supaya kita mendapatkan kesuksesan, supaya kita mendapatkan keberuntungan di dalam kehidupan ini. Karena itulah maka tentu kita sebagai orang yang beriman, kita sebagai orang yang percaya kepada Allah dan senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, marilah kita bangkitkan, kita gelurakan semangat menuntut ilmu bagi generasi muda kita, dan bahkan bagi setiap orang yang masih sehat, karena menuntut ilmu adalah minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai dengan liang lahat. Tip yang kedua agar kita bisa sukses dalam kehidupan ini adalah kita harus taat. Yang pertama adalah tahu atau mengetahui. Yang kedua harus taat. Karena dimanapun kita berada, kalau kita taat kepada peraturan, taat kepada pedoman, taat kepada norma-norma budaya yang hidup di dalam suatu masyarakat,
maka tentu kita akan selamat, kita akan bahagia. Taat di sini adalah kita taat kepada perintah-perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran maupun juga di dalam As-Sunnah. Taat dengan hukum-hukum Allah, taat pada sunnatullah, taat pada qadarullah. Karena bentuk ketaatan inilah yang berarti bahwa kita senantiasa mengikuti petunjuk-petunjuk Allah dan Rasulnya, dan tentu hidup kita akan nyaman karena sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah dan juga yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemirsa UBTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi saya menyampaikan bahwa tips agar hidup kita selamat dan bahagia baik di dunia maupun juga di akhirat, yang pertama adalah bahwa kita harus tahu atau berilmu pengetahuan dan juga memiliki keterampilan di dalam menjalankan kehidupan ini. Karena di dalam kehidupan ini tentu ada kompetisi, ada persaingan, dan lain sebagainya. Karena itulah maka orang yang berilmu pengetahuan tentu orang yang bisa berkompetisi, bisa berbanding, bisa bertanding, bisa bersanding, dan juga bisa bersaing. Tapi yang lebih penting di atas semuanya itu adalah bahwa dalam kehidupan ini kita harus berta'awun atau bekerja sama. Yang kedua adalah bahwa kita harus taat pada perintah-perintah Allah, petunjuk-petunjuk Allah dan Rasulnya. Karena tentu apa yang Allah perintahkan kepada kita, yang Allah tunjukkan kepada kita adalah sesuatu yang bisa membawa kepada keselamatan dan kebahagiaan. Karena itulah maka dengan mentaati petunjuk dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita mengarah atau menuju kepada jalan keselamatan. Memang sebagian orang mengatakan bahwa dia ingin bebas, dia ingin merdeka. Tapi sesungguhnya apakah arti merdeka itu? Kita bisa merasakan kebebasan, kita bisa merasakan kemerdekaan apabila kita sesuai dengan ketentuan, baik apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun juga peraturan-peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh sesama manusia. Allah berfirman, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Perintah kita untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan juga taat kepada ulil amri adalah suatu yang merupakan satu kesatuan dalam kehidupan ini agar kita hidup selamat dan bahagia. Tips yang ketiga adalah kita harus menjalin tali silaturahmi. Jadi ada 3 T untuk bisa hidup selamat dan bahagia. Silaturahim yaitu hablum minallah wa hablum minan nas, dan hablum minal alam atau minal bi'ah. Duribat alaihimudz zillatu aina ma suqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Akan ditimpa kerusakan, akan ditimpa kesulitan
dan mungkin juga akan ditimpa berbagai musibah. Ketika orang itu tidak berhablum minallah, menjalin hubungan yang baik dengan Allah, maupun juga menjalin hubungan yang harmoni kepada sesama manusia. Orang mengatakan ada hubungan vertikal. Dalam hubungan vertikal ini, maka sikap kita adalah sikap yang tawadhu, sikap yang ikhlas, sikap yang bagaimana kita berserah diri kepadanya. Dalam hubungan berhablum minan nas, hubungan sama manusia, kita harus ada toleransi, harus lapang dada, harus banyak pengertian. Karena tentu di antara kita punya pikiran yang belum tentu sama, punya agama belum tentu sama, punya budaya belum tentu sama. Karena itulah dalam berhablum minan nas, kita harus banyak tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Adalah kita berlapang-lapang di dalam perbedaan. Kemudian kita bisa menerima perbedaan-perbedaan itu, sehingga ada sikap toleransi dan multikultural di dalam kehidupan kemanusiaan, apalagi di Indonesia yang memang dikatakan sebagai mozaik kebudayaan yang Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga adalah dalam rangka berhablum minal bi'ah atau berhablum minan nas. Dalam berhablum minal bi'ah atau berhablum minan nas ini, maka kita harus mengikuti hukum alam. Kita tidak boleh merusak alam. Yang tentu kalau kita merusak alam, maka yang rugi adalah kita sendiri. Dan kita sebagai khalifah di muka bumi, tugas kita adalah memakmurkan alam, memakmurkan bumi ini, sehingga bumi ini menjadi satu tempat yang nyaman bagi kita, satu tempat yang memberikan kesejukan kepada kita, bahkan bisa memenuhi kebutuhan kita, baik kebutuhan udara yang segar, air yang bersih, serta kebutuhan pangan yang beraneka ragam. Semua itu bisa kita peroleh apabila kita menjaga keselarasan dengan alam kita. Karena itulah maka sekali lagi saya sampaikan bahwa tips untuk hidup selamat dan bahagia ada 3T, yaitu tahu atau berilmu pengetahuan. Yang kedua adalah taat atau mentaati segala peraturan perundang-undangan maupun apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga adalah tali silaturahim, baik dalam konteks hablum minallah, hablum minan nas, dan hablum minal alam. Hadirin pemirsa OBTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, momentum bulan Ramadan ini adalah saat yang paling baik agar kita bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbuat baik kepada sesama manusia, dan juga kita menjaga hubungan dengan alam sekitar kita. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.